Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai keadilan dalam demokrasi berdasarkan sumber buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 12 SMA SMK kurikulum 2013. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang bermakna rakyat atau halayak dan kratos yang bermakna pemerintahan. Menurut KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyat turut serta memerintah dengan perantaran wakilnya yang terpilih. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberi hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Sedangkan keadilan menurut KBBI berasal dari kata adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang. Dalam demokrasi, semua orang berhak memberi pendapat dan memutuskan apa yang harus dilakukan untuk kepentingan bersama dalam masyarakat. Semua orang berada pada kedudukan yang sama serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Untuk itu, demokrasi harus dilaksanakan dengan keadilan. Adil dalam konteks demokrasi adalah memberi kesempatan kepada semua orang untuk memberi pendapatnya masing-masing dan berbicara dengan santun seorang kepada yang lain. Indonesia menganut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi permusyawaratan yang berkeadilan yang dijiwai oleh sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Segala sesuatu dilakukan dengan musyawarah untuk mendapatkan mufakat yang hikmat kebijaksanaan dan untuk melakukan seluruh hasil musyawarah dipilih perwakilan rakyat yang dapat dipercaya. Keadilan terjadi melalui musyawarah karena seluruh rakyat berhak menyampaikan pendapatnya. Keadilan sosial menggariskan keadilan di antara berbagai golongan, suku, budaya, bangsa, ras, dan agama. Seluruh rakyat mendapatkan perlakuan yang sama tanpa melihat perbedaan. Setiap orang berkewajiban melaksanakan hasil musyawarah, baik sesuai dengan keinginannya maupun tidak. Kita bisa menerapkan demokrasi yang berkeadilan dengan sikap-sikap tersebut. Yang pertama, membiasakan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Yang kedua, memakai akal sehat dan hati nurani saat musyawarah. Yang ketiga, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah pada Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Yang keempat, melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. Yang kelima, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Yang keenam, menghormati hak orang lain saat menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun. Di masyarakat, demokrasi yang berkeadilan dapat dilaksanakan dengan pemilihan umum. Asas pemilu yang demokratis tercermin yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas adil dalam hal ini berarti tidak ada diskriminasi bagi siapapun warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih untuk memberikan hak suaranya. Setiap warga negara tanpa membeda-bedakan mempunyai hak untuk memilih maupun untuk dipilih. Di keluarga, demokrasi yang berkeadilan dapat dilaksanakan dengan melakukan musyawarah ketika akan mengambil keputusan penting di keluarga. Salah satu contohnya seperti saat ingin pindah rumah. Di sekolah, demokrasi yang berkeadilan dapat dilaksanakan dengan bersikap adil dan tidak membeda-bedakan teman. Berdasarkan Alkitab, ada pula beberapa contoh keadilan dalam demokrasi. Salah satunya adalah pada Keluaran 18 ayat 13-27, di mana Yitro menasihati Musa agar memilih orang-orang yang takut akan Allah, yang cakap dan dapat dipercaya, yang benci terhadap suap, dan menempatkan mereka menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 10, dan pemimpin 5 orang untuk menangani semua perkara bangsa Israel bersama dengannya. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan pekerjaan Musa dan memenuhi semua kebutuhan bangsa Israel. Orang-orang pilihan ini menjadi perwakilan Musa untuk bangsa Israel dan sebaliknya.
sedangkan Musa mewakili seluruh bangsa itu di hadapan Allah. Pola ini mencerminkan pola demokrasi yang baik karena Musa mau menerima kritik dan saran dari mertuanya Yitro, dan karena sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang berorientasi pada tegaknya pengendalian kekuasaan dan otonomi daerah. Terlebih para wakil tersebut adalah orang-orang terpercaya yang takut akan Allah. Peristiwa serupa terjadi pada abad pertama saat gereja perdana mulai berkembang, di mana sejumlah murid semakin banyak dan para rasul ingin memilih 7 orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat untuk melaksanakan tugas pembagian kepada para janda, anak yatim piatu, dan fakir miskin agar para rasul dapat memusatkan perhatian mereka pada pengajaran. Demokrasi menempatkan setiap orang pada kedudukan yang sama, menghargai kemampuan yang dimiliki, dan memberi kepercayaan untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai orang yang dapat diandalkan bagi kepentingan umum. Demikian penjelasan saya untuk keadilan yang berdemokrasi. Terima kasih.